Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Mutianti Kamelia dari Universitas Pancasakti Kampus C. Saya berasal dari prodi Teknik Informatika. Hari ini saya akan membahas tentang penggabungan konkatenasi dan ekspresi reguler dalam teori bahasa dan automata. Di sini saya membahasnya dalam bentuk studi kasus. Nah, karena penggabungan dan konkatenasi ini merupakan salah satu jenis dari NDFA dengan EMUV. Jadi di sini kita akan membahas sebuah studi kasus. Nah, studi kasusnya ini bila L mesin satu dalam kurung mesin satu adalah bahasa yang diterima oleh mesin satu pada gambar satu dan L dalam kurung mesin 2 adalah bahasa yang diterima oleh mesin 2 pada gambar 2. Diketahui bahwa L dalam kurung mesin 3 sama dengan L mesin 1 ditambah L mesin 2. Terus serta L mesin 4 sama dengan L mesin 1 dan L mesin 2. Nah, di sini kita diminta untuk menggambarkan mesin M3 yang menerima balasan L mesin 3, lalu yang B-nya kita mesin 4 yang menerima balasan L mesin 4. Nah, di sini sudah ada folder kosong, saya akan membuatnya. Nah, ini emang agak ribet, tapi ini salah satu yang menurut saya mudah. Kalau kita lihat ke soal, akan lebih mudah lagi kalau teman-teman buat bagian ini dulu. Nih, bagian ini, ya. Sama yang ini juga dibuat aja. Nah, di sini itu, yang ini itu mesin 3, yang ini mesin 3, yang ini mesin 4. Ya. Jadi ini mesin 3, ini mesin 4. Nah, kita gambarkannya. Si mesin 3-nya ini di atas, lalu mesin 4-nya di bawah. Nah, di sini saya gambar. Nah, ini sudah jadi nih mesin 3 dan mesin 4. Dan ini cara penggabungannya bagaimana? Untuk menggabungkannya, teman-teman tulis di sini key 3. Bukan key 3 juga sih, tapi teman-teman bebas mau key apa. Di sini coba saya kasih key S. Terus di ujung sini saya kasih key F. Nah, untuk menghubungkannya teman-teman cuma cukup pakai move aja. Dorong ke sana, panah, sama dorong ke sini. Nah, ini. Nah, ini sudah tergabung. Oke. Sama di sebelah sini juga pakai move. Nah, ini dia hasil jawabannya agak berantakan, tapi ini hasil untuk lebih rapinya saya akan tunjukin. Nah, itu untuk hasil lebih rapinya. Konkatenasi udah dan penggabungan. Sekarang kita lanjut ke ekspresi reguler. Ekspresi reguler ini dia ini punya studi kasus juga, tapi di sini saya akan menjelaskan beberapa. Di mana di sini di ekspresi reguler ini kita punya 4 notasi. Nih, 4 notasi ini, bukan 4 sini.
kayak ada 5 kalau nggak salah. Di sini ada beberapa notasi. Nah, kita ambil contoh di notasi di ekspresi reguler yang pertama, yaitu ada A, B, bintang, C, C. Jadi, bentuk pertamanya, bentuk pertama tanpa bintang itu A, B, C, C, ya, tanpa bintang. Lalu di sini B-nya ini ada bintang, nambahlah B-nya 1. Jadinya A, B, B, C, C. Karena ada bintang, di sini biasanya suka-suka dia mau munculnya berapa kali, banyak sekalian pun nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan nanti disuruh untuk mengekspresikan sebuah looping, karena biasanya ini terjadi tuh pas looping. Jadi kalau misalkan suruh mengekspresikan sebuah looping, terus kita disuruh nulis string yang dibangkitkannya itu B-nya, bentuk dari si B-nya ini bebas mau teman-teman tulis berapa. Kayak gini nih, misalkan kayak gini nih, ini kan mesin 3 ada looping kan di sini di awal. Jadi bentuk awalnya itu 0. Bentuk awalnya itu 0. Karena ada looping, nambahlah 0 di sini. Terus teman-teman mau nulis 3 nggak apa-apa. Teman-teman kalau mau nulis 3 nggak apa-apa, terus langsung lanjut ke 1 di sini. Kan ada 1 ya. Lanjut. Nah, itu nggak apa-apa, berarti udah selesai. Tapi kalau misalkan nolnya mau sampai 10 sekalian juga nggak apa-apa. Nah, ini kayak contoh yang ini juga. Jadi bentuk awalnya itu cuma 0 sama 1. Terus ada 0, terus ditambahin lagi 0, jadinya 0, 1, 0. Ditambahin bintang, jadinya 0-nya nambah, nambah, dan nambah. Yang ini juga sama. Terus habis itu kalau yang ini, dia bentuknya sama, tapi di sini A-nya minimal munculnya tuh sekali. Nah, terus kalau yang ini, U. U ini artinya atau. Jadi si A sama si B ini dua hal yang berbeda. Makanya di sini bentuk awalnya A, terus B, bukan AB. Jadi kan kalau misalkan yang awal-awal kan itu AB, tapi kalau ini karena ada si atau, jadinya dia bentuknya memisah. Jadi pertamanya A dan B. Terus si A-nya kan di sini ada bintang ya. Ada looping di sini, jadinya A-nya nambah, 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 B-nya juga nambah, tapi bedanya misah. Nah, kalau misalkan ini kan ada bintang ya, ada bintang si A sama B-nya. Tapi kalau misalkan di sini cuman A atau B, cuman ditulis gini aja. Gitu aja nih. Jadi dia nggak ada looping, cuman sekedar kayak gitu aja. Nah, terus kalau yang ini, eh nah, di sini kita akan ambil contoh soalnya itu gak usah jauh-jauh dari si mesin 3 dan mesin 4 aja. Kita ambil mesin 3 aja, yang lebih mudah. Teman-teman gak bingung. Kita mulai dari mesin 3. Mesin 3 ini eh ekspresi awalnya adalah 0. Terus kita kasih bintang. Ini bintang di sini. Karena apa? Karena di sini ada looping. Nih. Teman-teman perhatiin yang di sini nih. Jadi di sini ada looping, jadinya mau nggak mau kita harus tulis. Lalu di sini mana tadi? Lalu setelah si bintang si 0 ini selanjutnya ada 1. Satunya ke sana aja. Jadi di sini kita langsung tulis 1. Lalu di sini juga ada 0 dan 1. Di sini juga ada 0 dan 1, di mana di sini Q-nya Q1-nya ini harusnya sudah menjadi hasil akhir. Jadi harusnya dia nggak perlu kesana kemari lagi. Jadi ini udah cukup segini aja untuk yang 3. Nah, di sini juga ada contoh soal.
Kayak gini bentuknya. Oh iya, ini kan mesin 3 ya. Bentar. Ini kan mesin 3 ya. Kalau misalkan ini kan dalam bentuk ekspresi reguler. Kalau misalkan saya bentuk stringnya, nih kayak gini ya nih bentuk stringnya, itu bentuknya gini. 0, 0, saya mau 0 4. Ini bentuk ya. Kalau teman-teman mau 02 nggak apa-apa, yang penting dia lebih dari 1 karena dia akan looping. Terus kalau misalkan di sini ada contoh soal bentuknya gini. Kalau kayak gini nih lebih gampang, ini sama aja gampangnya. 0 bintang, bintangnya nggak salah aja. Karena ada looping bintang ya. Terus di sini ada 1. Di sini 1 ya looping lagi, jadi terus 1 bintang. Lalu di sini ada 0. Oke. Kurang lebih bentuknya kayak gini. Saya lapin dulu. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, ini kalau untuk pengajarnya. Jadi ini tuh termasuk mudah ya. 2 materi yang saya bawakan ini. Jadi cukup mudah dipahami. Baik teman-teman, karena materinya sudah selesai dan pembahasan soalnya sudah selesai, saya mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam pemahaman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.